sebelum saya melakukan video pembelajaran saya untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 yang saya lakukan secara daring, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Cici Frenti Manik. Saya berasal dari LPTK Uninet Universitas Negeri Medan dengan NIM 9203611059 dan nomor UKG saya 201503585280. Baiklah, saya akan memulai video pembelajaran saya. Saya ambil dari tema yang keempat, kelas 6 semester 1, yaitu globalisasi. Dengan subtema yang kedua, globalisasi dan manfaatnya. Saya mengambil pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Belum semua yang jawab Miss Cici. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, ya. Nah, sekarang Miss Cici mau mengecek dulu kehadiran siswa. Ya, Nak? Miss Cici mau cek kehadiran siswa. Coba dulu setiap ketua kelompoknya dicek dulu apakah teman-temannya sudah hadir semuanya, Nak? Coba dari kelompok Asia. Sudah hadir? Sudah hadir semua, Miss. Mantap. Kelompok Afrika sudah hadir? Sylvia belum ada, Miss. Oh, mungkin dia OTW. Tadi dia WA Miss Cici, katanya masih OTW. Kemudian Afrika sudah ya. Kelompok Australia sudah hadir semua? Sudah hadir semua, Miss. Oke, mantap. Kelompok Eropa? Tinggal Niko, Miss. Ya, Niko OTW itu ya, Nak. Nah, sekarang kita mau memulai pembelajaran kita. Tetapi, Miss Cici tanya dulu, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Miss. Ya, puji Tuhan semuanya sehat ya, Nak. Nah, sekarang karena corona itu masih, meskipun Medan sudah level 2, corona itu masih ada. Ya kan, Nak? Jadi oleh karena itu, anak-anak Miss Cici harus tetap menjaga protokol kesehatan minimal 3M. Apa aja itu, Nak? 3M? 1. Jaga Memakai masker, terus apa, Nak? Mencuci tangan, menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Miss Cici mau yang pimpin doa si Olivia. Ayo Olivia, silakan aku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita mau memulai pembelajaran hari ini ya, tapi biar semuanya semangat, kita bernyanyi dulu. Enak, kita bernyanyi lagu nasional. Nah, kita mau bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Tahu lagunya, Nak? Tahu? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Mau belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema yang kedua, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya, Miss mau cek dulu kerapian semua siswa Miss Cici. Ya, Miss mau cek dulu kerapian semua siswa. Yuk, sekarang coba semuanya berdiri, tunjukkan dulu apakah kamu sudah siap untuk belajar atau belum. Stand up, please. Oke, semuanya siap ya. Kevin, Agita, Brian, tolong buka kameranya ya, Nak. Ramosta. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama,
Setelah kamu menyimak video tentang hemat listrik, kamu nanti mampu ngapain, Nak? Menyimpulkan Cara menghemat energi. energi listrik. Nah, kemudian nanti kamu akan mengamati poster, Nak, ya, mengamati poster. Nah, lalu kamu mampu mendesain sebuah karya poster tentang kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Ya, nanti kita buat poster nih. Ya, lalu kamu kampanye dengan teman-teman kamu, ya, bagaimana cara menghemat listrik. Nah, yang ketiga, nanti setelah membaca teks, anak-anak ICC dapat memerinci informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dibaca dengan tepat. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajarannya, setelah memerinci informasi tadi, kamu mampu merangkai informasi penting yang telah didapat dari teks eksplanasi tersebut dalam bentuk diagram. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Iya, Coba anak-anak Cici perhatikan dulu gambar. Ya, perhatikan dulu gambar ini. Nah, gambar itu adalah suasana di rumah Joanne pada pukul 11 siang. Ya, tuh lihat ya. Nah, sekarang pertanyaan Miss Cici. Apa yang kamu pikirkan? Ada pemborosan, Miss. Sebutkan dulu namanya. Siapa? Saya Miss Yolanda. Oke, silakan Yolanda. Nah, di ruangan yang kelima ada kipas, radio, TV, dan lampu yang hidup tapi tidak digunakan. Terus? Lalu ada di ruangan pertama ada lampu belajar yang hidup tetapi tidak digunakan. Itu saja, Miss. Itu saja ya. Coba apa lagi yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Siapa lagi? Ciara, Miss. Ciara, silakan Ciara. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar itu, Nak? Di ruangan yang keempat, Miss, itu lampunya dipakai, tapi kan jam 11 siang masih terang, nih. Oh, jam 11 siang. Lagi di mana itu Mama Joanne ya? Lagi di dapur. Lagi di dapur. Di situ ada 5 ruangan ya, karena ada ruangan pertama. Ruangan apa itu, Nak? Kamar, Miss. Ruangan kedua. Ruangan apa itu, Nak? Kantor, Miss. Kantor, tempat kerja. Kantor Pak belajar gitu. Iya, tempat belajar. Kemudian di ruangan ketiga, gambar apa itu, Nak? Kamar mandi. Kamar mandi. Gambar keempat di mana itu, Nak? Dapur. Gambar kelima di mana? Ruang tamu, Miss. Oke, sekarang pertanyaan Miss Cici. Ruangan manakah yang boros energi listrik? Yang kelima, Miss. Yang kelima. Kenapa di ruangan yang kelima itu boros listrik, Nak? Karena di ruangan yang kelima ada televisi, ada kipas angin, radio, dan lampu yang menyala tapi tidak digunakan, Miss. Iya, tidak ada orangnya, ya kan? Selain ruangan 5, mana lagi anak yang boros energi listrik? Ruangan pertama, Miss. Pertama, Miss. Kan namanya. Siapa? Olivia dulu. Saya Miss Yolanda. Saya dulu ya. Halo, Olive. Ya, Miss. Yuk, coba lihat dulu, Nak. Ruangan pertama itu boros listrik atau enggak ya, Nak? Boros, Miss. Kenapa? Karena pada jam 11 matahari sudah terbit, dan karena cahaya matahari lebih banyak masuk ke dalam ruangan tersebut, kita tidak perlu menggunakan lampu karena ruangan tersebut sudah terang karena cahaya matahari. Iya, coba dulu lihat lampunya di ruangan 1 itu. Ada berapa lampu yang menyala, Nak? Ada 3, Miss. Ya kan? Ada di meja, ya kan? Ada di dinding Ya, ada lagi di tempat tidurnya, ya ada 3 lampu. Padahal hari sudah pukul 11 siang, ya kan? Nah, menurut kamu, Nakku, apa akibatnya jika boros menggunakan listrik?
Saya Miss Yolanda. Ya, yuk silakan yuk. Apa akibatnya Yang kalau kita pertama, boros listrik, Nak? Yang pertama, listrik akan banyak habis dan juga di era globalisasi selanjutnya akan menggunakan listrik secara terbatas. Yang kedua, biaya listrik semakin meningkat setiap bulannya. Yang ketiga, akan sering terjadi pemadaman lampu, Miss. Iya, ya. Jadi banyak akibatnya, ya. Akibat yang terjadi jika kita boros menggunakan energi listrik. Nah, Listrik. ya, ya. Sekarang coba kamu amati dulu video ini ya. Kamu simak dulu video ini. Apa yang terjadi di video ini? Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih. Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Nah anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah bener kak. Kamu menyimak video tersebut, informasi apa yang bisa kamu peroleh? Informasi apa yang bisa kamu peroleh dari video tersebut? Miss, hemat listrik, Miss. Sorry, Miss. Miss. Jori, yuk Jori, silakan Jori. Jika kita menghidupkan listrik dengan banyak atau boros, itu bisa membuat mati lampu, dan kita tidak boleh menggunakan listrik dengan boros karena sumber daya alam itu terbatas dia, Miss. Iya, terbatas. Satu lagi tadi Anggi katanya apa, Anggi? Informasi yang kamu peroleh dari video anakku? Kita tidak boleh boros listrik, karena kalau kita boros listrik di kemudian hari listrik tidak dapat lagi kita gunakan karena pemborosan itu bisa menyebabkan kita kehabisan energi alam. Iya, ya. Jadi kita harus melakukan penghematan energi listrik. Dimulai dari rumah sendiri dulu ya. Sekarang coba kamu cek dulu nakku sekitar rumah kamu. Mana kira-kira peralatan listrik yang tidak digunakan boleh dimatikan. Yuk, saya kasih waktu. Saya hitung sampai 3. Semua cek dulu rumahnya. Cek dulu rumahnya apakah ada pemakaian listrik yang kurang bermanfaat pada jam segini. Yuk, 1, 2, 3. Coba dulu cek. Cek dulu rumahnya. Cek dulu rumahnya semua. Apakah penggunaan listriknya di rumahnya sudah benar? Coba cek. Udah, Miss. Sudah. Oke, luar biasa. Masih ada yang belum kembali. Ciara dan Yolanda belum kembali. Ciara sudah aman rumahnya? Sudah, Miss. Oke, mantap. Yolanda sudah aman? Sudah, Miss. Oke, nah sekarang ya, bagaimana ya setelah menyimak video tersebut, nah bagaimana caranya untuk mengajak orang lain agar hemat menggunakan listrik? Bagaimana cara kamu mengajak orang lain agar hemat menggunakan listrik? Siapa yang bisa? Jori, Miss. Yolanda. Jori, yuk gimana Jori cara kita ngajak orang lain? Kita bisa membuat poster yang menarik dan menempelkannya di dinding tempat umum untuk mengajak orang lain menghemat energi. Wah, keren
keren sekali. Ada lagi cara lain selain kata si Jody, caranya mengajak orang lain agar bisa hemat menggunakan listrik dengan membuat poster lalu menempelkannya supaya bisa dibaca oleh orang lain. Ada lagi selain poster? Mengajak mereka Miss untuk menghemat listrik. Iya, mengajak mereka untuk menghemat listrik. Bagaimana cara kamu nak mengajaknya? Saya memberitahukan manfaat-manfaat listrik, Miss. Oh iya, kalau secara katanya memberitahu kalau bagaimana apa aja manfaat-manfaat menggunakan hemat menggunakan energi listrik. Ada lagi Yolanda? Membuat iklan layanan masyarakat untuk menghemat listrik, Miss. Iya, membuat iklan layanan masyarakat itu biasanya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya karena kalau kamu sering pernah melihat di televisi, ya kan ada iklan layanan dari PLN. Ya, PLN itu ada perusahaan listrik negara. Ya karena nah biasanya itu dilakukan oleh PLN. Dia diajak orang-orang di media elektronik supaya menghemat energi listrik. Nah, kita sebagai siswa cara kita melakukannya atau mengajak orang untuk berhemat energi listrik adalah tadi Miss tertarik dengan dibilang si Jody, ya, membuat poster. Ya kan? Mari kita sudah belajar ya nak pengertian poster dan langkah-langkah membuat poster. Nah, apa itu pengertian poster kemarin nak? Yang sudah kita pelajari? Apa pengertian poster? Ayo. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar. pada kertas berukuran besar dan disertai dengan gambar. Ya, biasanya poster itu berupa gambar ya dan dibuat di dalam kertas yang berukuran besar. Pernah lihat poster nak? Pernah? Pernah, Miss. Ya. Nah, sekarang kamu mau membuat sendiri posternya. Ya, kalau di kertas yang besar, nanti kamu bisa kerjakan di LKPD yang akan mesti dibagikan. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ya, nak, contoh-contoh poster ya yang mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik, ya. Nah, lihat dulu contoh yang pertama, Save Earth. Ya karena ayo hemat energi listrik. Ya ada gambar tanaman, ada gambar bola lampu. Ya kan? Yang kedua, lihat tuh. Ya ayo hemat energi sekarang juga. Ada gambar buminya. Yang ketiga tuh, hemat energi listrik, ayo berhemat. Nah, kalau kamu lihat poster ini, nah apa yang menonjol di poster? Gambarnya. Ya karena gambarnya itu menonjol, gambarnya itu membuat orang tertarik untuk melihatnya. Pertanyaan Miss Cici lagi, mengapa ya kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kenapa? Saya Miss Yolanda. Ya Yolanda, silakan aku. Nah, yang pertama manfaatnya jika kita menerapkan sikap hidup hemat listrik, rumah tidak akan kebakaran. Yang kedua, bisa dipakai kapan saja dan kemungkinan sedikit kalau jika ada mati lampu. Yang keempat, sumber daya alam semakin banyak. Yang kelima, bisa digunakan di era globalisasi ini dan di era globalisasi selanjutnya, Miss. Oke, keren sekali. Nah, kasih Yolanda. Nah, kalau kamu lihat gambar itu, lihat ya karena salah satu kenapa kita harus menerapkan energi listrik ya, jangan nanti sampai mamanya syok ya kan melihat tagihan listrik. Wah, OMG, ini tagihan listrik atau tagihan hutang negara? Apa maksudnya itu nak? Kenapa? Kenapa mamanya syok melihat Tagihan listriknya sangat mahal. Karena tagihan listriknya mahal. Itu karena pemakaian yang gimana, nak? Pemakaian yang boros. Nah, sekarang coba dulu lagi lihat di sampingnya. Itu mungkin gambar papa kamu, ya kan? Dia gajinya ternyata habis untuk tarif listrik, ya. Ternyata tarif listrik itu menjadi beban yang berat. Bisa, Miss. Terdiri dari 4 paragraf. Ya, nak. Paragraf yang pertama, Joshua. Silakan aku.
Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi. Terima kasih. Paragraf kedua, Joanne. Silakan aku. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan... Terima kasih. Paragraf ketiga, Anggi. Untuk menghindari pemanasan global, maka Next, Jori, yang terakhir, Nakku. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Ya, masih ingat teks eksplanasi? Masih, Miss. Iya, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Ya kan, Nak? Apa aja, Nak? Pernyataan umum, atau kalimat pembuka, deretan penjelas, penutup atau kesimpulan. Baru penutup kesimpulannya. Pembuka itu berupa pernyataan umum, kemudian isinya berupa apa, Nak? Isinya berupa deret penjelas. penjelas. Kemudian yang ketiga, penutupnya biasanya berupa apa, Nak? Kesimpulan ataupun Dan pesan Opini Pesan, penulis. kesimpulan, dan saran. Ya, karena itu dia. Nah, dari teks tersebut, ya kamu akan menemukan lagi. Ya, nah, kamu akan menemukan lagi informasi. Coba dulu nanti kamu rinci informasi yang kamu temukan dari teks tersebut bersama kelompok kamu. Ya. Nah, tadi sudah kamu baca dari paragraf 1 sampai 4 ya, teks eksplanasi itu bisa kamu rinci informasi penting apa yang kamu peroleh ya, lalu kamu buat nanti di bagan ya, di diagram. Ya, nanti Miss kasih diagramnya di LKPD. Ya. Jadi dari teks ini, Nak, bagaimana kita menjawab itu? Mengapa harus hemat listrik? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mengapa harus hemat listrik? Dari teks. Saya Miss Yolanda. Yolanda lagi. Oke, silakan yo. Mengapa harus hemat listrik? Karena jikalau kita tidak menghemat listrik, maka kita tidak bisa kita akan menggunakan listrik secara terbatas di era globalisasi selanjutnya. Iya, ya. Ada lagi informasi yang mau Tiara, menyampaikan Miss. informasi? Tiara, silakan aku. Kita menghemat listrik agar pemanasan global tidak terlalu parah, lalu gunung-gunung es di kutub utara dan selatan tidak mencair dan membasahi daratan. Iya, membasahi, menenggelamkan kita ya, karena bayangkan dulu es yang ada di kutub tersebut ya, kutub itu kan luas ya, karena kalau dia sampai mencair karena pemanasan global ya, karena apa yang terjadi? Manusia akan terancam ya, karena terancam habitatnya. Ya, kehidupan kita akan susah. Ya, banyak korban. Kalau sampai es di es di kutub utara dan selatan itu mencair. Ya, sangat berbahaya ya, Nak. Oleh karena itu kita harus hemat menggunakan listrik ya, untuk menyelamatkan bumi. Itu dia ya. Nah, selanjutnya, nah dari teks tersebut ya dapat kita simpulkan beberapa ya kegiatan-kegiatan yang dapat menghemat energi listrik. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, apa yang kamu baca itu, Nak? Yang pertama apa, Nak? Mematikan perangkat elektronik sudah tidak digunakan. Mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, Mengganti lampu dengan yang energi. mengganti lampu dengan yang hemat energi. Yang ketiga, Menggunakan air secukupnya. kita diskusi kelompok, kita bernyanyi lagi ya. Ini lagunya masih tentang menghemat energi listrik ya. Ayo kawan kita bersama, hematlah listrik, menghemat listrik, menghemat uang.
Nah, sekarang kita mau berdiskusi kelompok, ya nak. Kita mau berdiskusi kelompok bersama kelompok kamu yang seperti biasanya, ya. Nah, jadi Miss mau bagikan dulu LKPD sama kamu, ya nak. Miss mau bagikan LKPD yang akan kamu diskusikan bersama kelompok kamu. Lihat, ya. Nah, nanti kamu diskusi bersama kelompok, ya, mengerjakan LKPD seperti ini. Ya, ada petunjuknya, ada alat dan bahannya, ada tujuannya. Nanti di sini nak, kamu baca dulu teksnya itu, lalu kamu buat dia dalam bentuk diagram, ya, dalam bentuk diagram. Ya, paragraf 1 berisi topik masalah, paragraf 2 berisi deret penjelas, paragraf 3 deret penjelas juga, dan paragraf 4 itu berupa kesimpulan dan pesan. Itu sesuai dengan bagian-bagian dari teks eksplanasi, ya. Kemudian di sini ada bentuk kegiatan hemat energi listrik. Kalau di rumah apa aja kegiatannya, di sekolah apa, di masyarakat apa. Lalu seperti yang Miss bilang tadi, kamu akan membuat poster tentang hemat energi listrik, ya. Nah, jadi nanti kamu buat di sini gambar posternya, ya, nanti karena kamu kita daring. Nanti masing-masing menggambar dulu posternya, lalu kamu pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik yang akan kamu presentasikan nanti di bersama teman-teman, ya, nak. Share screen. Ya, lalu buat kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 5 pertanyaan. Jawab bersama kelompok kamu. Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan, nak? Untuk LKPD-nya? Enggak, Miss. Sekarang semua cek WA-nya, langsung aja Miss kirim, ya nak. Cek WA-nya, saya akan kirimkan LKPD-nya. Nah, oke, sudah masuk? Lihat di grup kelompoknya, nak. Sudah, Miss. Ya. Oke, sekarang kamu berdiskusi bersama teman kamu ya untuk menjawab LKPD tersebut yang dijelaskan tadi, ya. Semua gabung ke kelompoknya masing-masing seperti biasa di breakout room, ya. Oke, silakan semuanya bergabung, klik join, nak. Ada yang mau ditanya, nak? Diskusi kelompoknya? Ada? Ya, nanti kalau yang membuat poster itu jangan lupa, ya. Kamu gambar dulu masing-masing, agak cepat ya, nak. Gambar masing-masing. Lalu kamu pilih yang terbaik yang akan ditampilkan bersama teman-teman kamu, ya, untuk presentasi, ya. Nanti apa yang mau disampaikan nanti share screen, bisa share screen kan, nak? Oh, bisa. Kan? Nanti kalau nggak bisa share screen kirim aja ke Miss Cici, nanti Miss Cici yang share, ya. Kalau ada pertanyaan bilang ya, nak. Oke, Miss. Invite aja Miss Cici ke room kamu kalau ada yang mau ditanya, ya. Miss, ini nanti dipresentasikan. Iya, keren sekali. Ya, itu dipresentasikan nanti, anakku. Ya, nanti pilih temannya siapa yang presentasi, ya. Boleh gantian, boleh satu orang. Oke, kalau sudah kembali ke main room. Klik left room yang warna biru. Ya, nak, klik left room. Keluar, Miss. Left room yang berwarna biru. Siapa sudah? Yuk, silakan klik left room yang berwarna biru untuk kembali ke main room, ya, nak. Silakan kita mulai presentasi, yang lainnya tanggapi. Ya, nak, tanggapi. Nah, hal-hal yang perlu kamu lakukan dalam presentasi membacakan hasil diskusi kelompok kamu. Ya, nak, yang terdiri dari bagan, ya, diagram, teks eksplanasi, kemudian nanti posternya tunjukkan di share screen, nanti nampak, ya, nak. Lalu kemudian apalagi menjawab pertanyaan itu. Ya, silakan ditentukan dulu siapa yang membaca, siapa yang share screen, boleh. Ya, kita mulai dari kelompok Joanne, setuju? Setuju? Setuju. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Joanne. Selamat pagi, Joanne. Udah mau siang loh, Joanne. Ya, selamat siang. Ya, silakan, aku. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok Benua Afrika akan mempresentasikan LKPD tentang Ayo Kita Hemat Energi Listrik. Diagram dari teks eksplanasi. Untuk paragraf yang pertama, topik masalahnya adalah dampak negatif energi listrik di bumi jika digunakan secara berlebihan. Paragraf kedua, deret penjelas.
yakni dampak dari pemborosan energi adalah meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Paragraf ketiga, deret penjelas. Untuk menghindari pemanasan global, maka dapat dilakukan hemat listrik. Paragraf yang keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hemat listrik, kita juga menyelamatkan bumi kita. Oke, untuk bagian A ada komentar? Sudah pas? Sudah, Miss. Oke, keren kelompok Afrika. Next, yang kedua anakku. Posternya, Miss mau lihat posternya. Posternya, wow, keren sekali. Ya. Yang B, bentuk kegiatan hemat energi listrik di rumah. 1. Mematikan dispenser ketika tidak dipakai. 2. Mematikan lampu di siang hari. 3. Mematikan AC ketika cuaca dingin. Keempat, mematikan TV yang tidak dipakai. Kelima, mematikan radio yang tidak didengarkan. Di sekolah, 1. Cermat menggunakan air di kamar mandi. 2. Mematikan komputer jika tidak digunakan. 3. Mematikan kipas angin yang tidak dipakai. 4. Mematikan proyektor jika tidak dipakai. 5. Mematikan lampu setelah digunakan. Di masyarakat atau tempat umum. 1. Mematikan lampu pos kamling yang tidak dipakai. 2. Mematikan lampu jalan ketika cuaca terang. 3. Mematikan pompa air umum yang tidak dipakai. 4. Mematikan dispenser pos kamling yang tidak dipakai. 5. Mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Dan ini hasil poster kami. Oke, silakan komentari poster si Joanne. Jadi itu nak, Joanne, bikinlah kampanyenya Joanne. Dari hasil desain poster kamu, nak, silakan. Melalui poster ini, poster ini kita bisa mendapatkan informasi. Ayo hemat energi listrik, karena hemat energi listrik bisa menyelamatkan bumi kita. Oke. Ayo tanggapi dulu nak kelompok yang lainnya. Berikan dulu tanggapan terhadap poster yang dibuat si Joanne dan kelompoknya, kelompok benua Afrika. Ya, silakan Yolanda. Kan Miss pernah bilang kalau membuat poster itu kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Berarti Miss cuman hanya beberapa kata, Miss. Tapi ini banyak banget katanya. Oh, katanya terlalu banyak. Oke, ada lagi yang mengomentari poster si Joanne dan kelompoknya? Sama kayak Yolanda mungkin ya. Oke ya, benar ya. Dalam poster itu berbeda dengan reklame. Ya karena, nah jadi di poster itu yang menonjol adalah gambarnya. Ya, kadang cukup satu kalimat, tetapi itu sudah mengandung makna. Ya, gambar Joanne dan kelompoknya sudah bagus, keren, ya kan? Tetapi untuk kalimat-kalimatnya nak mungkin bisa dihilangkan ya sesuai dengan pengertian poster. Nah, gitu. Jadi tidak perlu banyak kalimat-kalimat. Ya, nak, ingat poster itu yang menonjol adalah gambarnya. Oke, Joanne dan kelompok Afrika. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kegiatan kalian pada hari ini, tuliskan kesimpulan kalian mengenai kegiatan hemat energi listrik. Yang pertama, kegiatan hemat energi listrik adalah tidak menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Yang kedua, contoh kegiatan hemat energi di rumah yaitu mematikan TV yang tidak ditonton. Yang ketiga, contoh kegiatan hemat energi listrik di sekolah yaitu mematikan proyektor yang tidak dipakai. 4. Contoh kegiatan hemat energi listrik di masyarakat atau tempat umum yaitu mematikan lampu kamar mandi umum yang tidak dipakai. 5. Manfaat hemat energi listrik yaitu menghemat biaya pengeluaran listrik. Oke, terima kasih kelompok Afrika. Sudah bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Afrika. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangannya. Oke ya. Bahwa kita sudah mencintai bumi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Tiara. Oke.
Iya. Mari teman-teman untuk menghemat listrik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok jari. Oke, semua hasil dari diskusi kelompok kamu dan teman-teman itu sangat baik. Semuanya keren, gambarnya keren. Cek WA-nya, Miss kirimkan link soal-soal evaluasi tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Saya kirim di grup. Saya ulang ya, saya speed. Oke, karena ini ada namanya Jori, silakan baca Jori. Jori menggunakan pendingin ruangan atau AC di kamarnya dan menyala hampir 24 jam setiap hari. Oke, coba dulu si Karisa yang jawab. Karisa, kegiatan si Jori ini hemat listrik atau boros listrik, aku? Boros listrik, Miss. Sebutkan alasannya, Karisa. Karena Jori menggunakan hampir 24 jam setiap hari. Berarti Jori memboros. Ya, Jori boros listrik. Oke, ini kita eliminasi ya, kita hilangkan. Next, contoh kegiatan selanjutnya. Nah, ini kegiatan si Joshua ini. Ada di SUA? Ada, Miss. Oke, silakan bacakan Abang Ganteng. Setiap pulang sekolah, Joshua. Kesimpulan kita hari ini bahwa sangat penting menghemat listrik bagi kehidupan kita di saat ini dan maupun kehidupan yang ada di masa depan. Dan kita bisa mengetahui cara-cara menghemat listrik agar bisa kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang kita dapatkan dari pemborosan listrik itu saja, Miss. Iya. Oke, jadi bagaimana cara kita nak mengajak orang lain untuk berhemat listrik? Gimana cara kita? Membuat menggunakan poster. Selain cinta terhadap tanah kita Indonesia, ya kita juga mencintai satu lagu daerah dari Sumatera Utara tempat kita tinggal. Ya, kita harus menghargai budaya kita. Ya, Nak. Apalagi di era globalisasi, ya kan, Nak? Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Satu, tahu lagunya kan, Nak? Ramba dia, ramba gunada itu. 1, 2, 3, ya. Ramba dia, ramba gunada itu. Alat Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya anak-anak Cici. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah bahagia kamu, Nak, hari ini? Bahagia hari ini? Bahagia. Doanya yang dibawakan oleh tadi cewek cantik ya. Sekarang Abang Ganteng, Joshua. Silakan Joshua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih berkat Tuhan kami masih bisa mendengarkan pada siang ini Tuhan. Tuhan, pelajaran kami sudah berakhir ya Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami dimana mereka berada Tuhan. Ya Tuhan, ini doa anakmu, haleluya, amin. Amin. Oke, God bless you all. Jangan lupa diceritakan Google Form-nya ya, Nak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu besok di tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat ya. Tuhan berkati ya, Nak.